Halo sobat belajar semuanya, bertemu lagi dengan Kak Ridwan di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai materi di sekitar peradaban kuno dunia. Nah, kalau berbicara mengenai peradaban kuno dunia nih, tentunya menarik ya untuk dibahas karena merupakan wujud dari kemajuan yang namanya kebudayaan bahkan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat di berbagai belahan di dunia, baik itu di Asia, Afrika, maupun di benua Amerika dan juga Eropa. Nah, kira-kira karakteristik peradaban kuno dunia itu seperti apa? Apakah ada perbedaan dan persamaannya ya kira-kira sobat belajar? Makanya kita bahas pada kesempatan kali ini biar tambah dalam lagi. Nah, sengaja pada kesempatan kali ini kakak menggunakan judul yang simple aja, Ancient Civilization. Mengingat ya, kata peradaban sendiri diambil dari kata civilization dalam bahasa Inggris dan diambil dari bahasa aslinya civitas. Nah, kira-kira maknanya apa ya? Kalau dilihat dari Ancient Civilization sendiri berarti peradaban kuno. Nah, yang kita tahu pusat-pusat peradaban kuno tuh menyebar ke berbagai wilayah, ke berbagai belahan dunia, ke berbagai benua juga nih sobat belajar. Dan memang yang khas banget nih, kebanyakan ya, kecuali yang ada di Eropa, yaitu peradaban kuno berpusat kebanyakan di wilayah-wilayah yang sangat khas. Wilayah yang sangat khas itu kayak apa sih? Penasaran kan? Yuk kita coba kembangkan nih sobat belajar. Tahukah kamu sobat belajar bahwa peradaban berasal dari bahasa Inggris civilization yang sebenarnya berasal dari kata civitas. Bahasa Romawi civitas ini artinya ternyata kota ya sobat belajar. Kota. Apa kaitannya ya? Ya mungkin dari peradaban-peradaban maju di berbagai kawasan di dunia itu kebanyakan berciri khas munculnya kota-kota. Entah kota dagang, kota budaya, kota-kota yang terbentuk sebagai wujud kemajuan taraf hidup masyarakatnya di berbagai bidang. Seperti misalkan kalau di Yunani negara kota berarti politiknya sudah maju, ada demokrasi. Di Romawi ada republik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau berbicara peradaban, siapa sih yang nggak kenal roda? Yo, ada gambar velg, ada roda, ada ban. Pernah nggak sobat belajar kebayang ya, sejak kapan ya roda mulai muncul konsepnya? Bangsa mana sih Kak yang mencetuskan roda pertama kali? Kalau menurut kamu di Indonesia roda muncul sejak kapan ya sobat belajar? Zaman prasejarah, praaksara, apakah sudah ada roda di Indonesia? Menarik juga nih untuk kita bahas. Bangsa mana yang pertama kali menimbulkan pemikiran mengenai perlunya dibuat roda gitu. Nah, kalau kita kembangkan sedikit nih sobat belajar, tuh ternyata ada gambaran mengenai bukti-buktinya ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh ya mengenai yang namanya peradaban kuno dari mulai di kawasan Asia dan kawasan Afrika itu sendiri. Tapi sengaja kakak kasih yang namanya pemancing buat kamu semua dari yang namanya warisan peradaban kuno tadi, mengenai keragamannya seperti apa, pengaruhnya bagi peradaban masyarakat di zaman modern apa saja, tambah jadi bikin penasaran. Makanya rajin belajar ya sobat belajar, apalagi sekarang belajar tambah mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, baik sobat belajar semuanya. Tadi kita sudah singgung ya mengenai asal muasal yang namanya roda, ban, atau velg dalam yang namanya dunia otomotif. Wah, ternyata inspirasi sejak zaman peradaban Mesopotamia sudah ada sobat belajar. Di mana peradaban Mesopotamia yang letaknya ada di kawasan Asia Barat melahirkan yang namanya prototip atau prototipe mengenai ide-ide pembuatan roda. Nih, buktinya bangsa Sumeria lah menjadi bangsa pertama yang menetap atau yang menguasai kawasan Mesopotamia yang pertama kali memiliki ide-ide tentang pembuatan roda. Teknologi roda ini sudah menjadi wujud bahwa sejak 3.500 tahun yang lalu ya, manusia sudah punya penerapan teknologi di sekitar roda
yang dijadikan sebagai alat untuk memudahkan transportasi baik manusia, barang, dan sebagainya dan sebagainya. Bangsa Sumeria pencetusnya loh sobat belajar, tetapi jangan lupa disempurnakan, dibikin semakin lebih baik oleh bangsa berikutnya yang mendiami kawasan Mesopotamia, yaitu bangsa Assyria. Di zaman kekuasaan Assyria di Mesopotamia, roda semakin dibikin lebih sempurna, bentuknya sudah memiliki yang namanya jari-jari atau tulang untuk memperkuat atau memperkokoh roda-roda itu sendiri ya, yang kebanyakan terbuat dari kayu, bahkan sudah digunakan untuk jadi bagian dari alat perang, yaitu misalkan ini kereta kuda, kereta perang yang sudah menggunakan roda. Demikian juga dengan bentuk-bentuk kereta kuda yang lain yang beragam dari zaman Assyria menjadi penguasa di lembah Sungai Yufrat dan Tigris. Nah, ini menjadi inspirasi bahwa peradaban masa lalu sangat tinggi kemajuannya. Betul nggak sobat belajar? Nah, berbicara mengenai yang namanya peradaban kuno, sobat belajar, tahukah kamu bahwa peradaban kuno khususnya di kawasan Asia dan Afrika, betul nggak sobat belajar, memiliki yang namanya kesamaan-kesamaan, selain tentunya satu dengan lainnya berbeda. Nah, kira-kira persamaan apa aja ya yang dimiliki oleh peradaban di kawasan-kawasan Asia dan Afrika? Wah, kalau dari wujud gambarnya ya, kakak rasa sobat belajar udah bisa membayangkan ya, dari adanya foto-foto dari beberapa sumber di sini yang menunjukkan bahwa kebanyakan peradaban-peradaban tersebut mewariskan yang namanya warisan berupa arsitektur, seni bangunan yang megah-megah, betul nggak? Ukurannya besar-besar, megah, dan indah nih sobat belajar. Kira-kira apa lagi ya yang menjadi bukti persamaan-persamaan yang dimiliki peradaban di kawasan Asia dan Afrika? Yuk kita kembangkan lagi sobat belajar. Adapun sobat belajar, beberapa persamaan yang dimiliki oleh peradaban Asia dan Afrika diantaranya adalah sebagai berikut nih. 1. Kebanyakan peradaban-peradaban kuno di dunia lahir di sepanjang atau di lembah sungai. Coba deh, sobat belajar bayangkan, terus kemudian wah ternyata memang iya ya kak, lembah sungai itu menjadi pusat lahirnya peradaban masyarakat di masa lalu. Contohin aja deh, misalkan peradaban di lembah sungai Indus. Ayo, lembah sungai Indus di mana ya sobat belajar kalau sekarang? Iya betul, di daerah Pakistan, perbatasan dengan India. Disitulah terdapat lembah sungai Indus. Sementara di India mengalir sungai besar, selain lembah sungai Indus ada pasti lembah sungai Gangga ya. Nah, di mana di aliran lembah sungai Indus ini menjadi pusat lahirnya peradaban kota Mohenjo-daro dan Harappa yang sangat maju tata kotanya. Dan satunya lagi yuk sobat belajar, peradaban yang lahir di lembah sungai, misalkan di lembah sungai Nil, peradaban Mesir kuno. Nah, peradaban Mesir kuno juga lahir di lembah sungai yang terletak di wilayah Mesir, yaitu sungai Nil. Begitu juga dengan peradaban kuno yang ada di mana lagi? Di Cina ya, bener. Nah, kalau sobat belajar pernah dengar ya, peradaban lembah sungai di Cina, mengingat di Cina ada sungai kuning, sungai namanya Sungai Huanghe, lembah sungai kuning Cina yang subur, yang di pinggirnya itu, di wilayah pinggirannya banyak sekali endapan-endapan lumpur, akhirnya menjadi lokasi lahirnya pusat peradaban di Cina. Belum lagi peradaban-peradaban lain ya, sobat belajar tentunya bisa mengambil kesimpulan mengapa ya peradaban-peradaban kuno kebanyakan lahir di wilayah lembah sungai. Ayo kira-kira bisa kebayang sobat belajar? Boleh. Yang pertama karena ya memang wajar dong kak, lembah sungai kan tempat yang subur. Tempat yang sangat subur bagi proses yang namanya aktivitas bercocok tanam. Lembah sungai yang subur, banyak endapan lumpur dari sungai tersebut menjadi tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Selebihnya sebagai sumber pengairan dan sumber yang namanya mata air bagi penghidupan masyarakat pendukungnya. Sehingga itulah mengapa pusat peradaban kebanyakan lahir di lembah sungai. Betul nggak sobat belajar? Oke, sudah dapat ya ciri yang pertama yang menjadi kesamaannya ya sobat belajar, kebanyakan lahir di sekitar lembah sungai. Selebihnya sobat belajar adalah
Peradaban kuno di wilayah Asia dan Afrika pada umumnya membangun peradabannya melalui sebuah pemerintahan feodal yang berbentuk kerajaan. Dalam hal ini feodal mengacu kepada penguasa, dalam hal ini namanya raja-raja dan bangsawan menjadi penguasa pemilik tanah-tanah pemukiman dan perkebunan di wilayah setempat maupun tanah pertanian juga ya. Jadi ketika kondisi masyarakat ditandai oleh adanya penghormatan dan kedudukan golongan raja dan bangsawan yang begitu tinggi di masyarakat, yang akhirnya menempatkan golongan raja dan bangsawan begitu dihormati. Di sisi lain, golongan bangsawan dan raja-raja ini menjadi pemilik tanah atau disebutnya landlord. Inilah yang mendorong munculnya konsep feodalisme. Kondisi atau pandangan yang memberikan kedudukan tertinggi bagi golongan raja dan bangsawan, khususnya dalam penguasaan terhadap aspek tanah. Sehingga nggak heran para raja dan bangsawan bisa memungut pajak. Ada pungutan pajak yang diwajibkan kepada para rakyat untuk membayar pajak berupa upeti mungkin ya Sobat Belajar. Selebihnya apalagi ya Sobat Belajar? Yaitu kesamaan berikutnya banyak melahirkan peradaban tulisan-tulisan yang dihasilkan dalam bentuk lepengan dari batu, bentuknya tablet gitu ya. Medium batu ini jadikan media untuk menulis huruf. Ada huruf paku, ada huruf hieroglif dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Persamaan berikutnya Sobat Belajar adalah corak sistem kepercayaan yang dimiliki oleh peradaban di kawasan Asia dan Afrika, bahkan di Eropa juga ya Sobat Belajar. Pada umumnya, peradaban kuno memiliki persamaan, yaitu memiliki corak sistem kepercayaan banyak Tuhan atau terhadap banyak dewa. Kita nyebutnya dalam hal ini disebut politeisme. Ya, masih ingat ya, politeisme, poli artinya banyak. Politeisme artinya kepercayaan terhadap banyak dewa, banyak Tuhan. Di lembah sungai Indus lahir peradaban Hindu. Agama Hindu meyakini 3 dewa utama ya. Trimurti. Kemudian dalam kepercayaan agama yang lahir, kepercayaan di Mesir kuno juga banyak muncul konsep mitologi dewa, banyak dewa. Bahkan di Eropa juga sama ya. Ternyata ada kepercayaan terhadap banyak dewa. Mitologi Yunani masih ingat ya. Demikian juga dewa-dewa di Romawi. Di Mesopotamia juga demikian, mengenal yang namanya kepercayaan terhadap banyak dewa. Bahkan di Cina juga kurang lebih konsepnya sama. Kepercayaan yang namanya politeisme, Sobat Belajar. Bagaimana Sobat Belajar mengenai politeisme ini bisa ya jadi salah satu ciri dan karakter yang kamu bisa ingat ya, yang memiliki kesamaan di antara peradaban-peradaban kuno di dunia, bahkan termasuk juga di Eropa loh ternyata. Selanjutnya Sobat Belajar adalah seperti yang kita singgung di awal, bahwa peradaban kuno di berbagai wilayah di Asia dan Afrika kebanyakan pada umumnya mewarisi banyak sekali peradaban pembangunan arsitektur bangunan-bangunan megah. Nah, kebanyakan bangunan-bangunan megah ini berhubungan dengan aspek ritual keagamaan mereka. Bentuknya misalkan yang umum tadi ada bangunan seperti ini nih, betul nggak? Ada piramida, ada yang namanya bangunan juga zigurat, dan seterusnya yang memiliki kemiripan bahwa kebanyakan bangunan-bangunan keagamaan ritual dengan sistem kepercayaan dibangun dengan begitu megahnya, dan selebihnya ada kesamaan bentuknya agak mirip-mirip piramida dan fungsi sebagai kuil, tempat yang namanya sakral yang hubungannya dengan sistem kepercayaan. Walaupun kita tahu ya kalau di Mesir sendiri piramida diyakini fungsinya sebagai makam para raja. Betul nggak Sobat Belajar? Pasti juga diperkirakan juga ada fungsi-fungsi lain ya Sobat Belajar. Kita lanjut nih Sobat Belajar. Persamaannya tadi sempat kita singgung. Oke, kalau gitu semoga jadi bikin kamu semua semangat ya, dan juga rasa ingin tahunya semakin tinggi untuk kita lanjut ke bahasan soal UTBK yang sering membahas tentang peradaban-peradaban kuno di dunia di berbagai wilayah. Kebetulan soal nomor 1 Kakak sudah siapkan soal peradaban kuno SBMPTN UTBK yang membahas tentang peradaban mana nih Sobat Belajar? Peradaban di wilayah lembah sungai Eufrat dan Tigris di Irak.
yaitu peradaban Mesopotamia. Ya, diambil dari kata Mesopotamia. Meso artinya tengah, Potamus artinya sungai. Daerah di tengah-tengah sungai yang subur. Bentuknya kalau tidak salah diyakini sebagai mirip bulan sabit, makanya sering disebut daerah bulan sabit, sobat belajar. Kakak bacakan ya sobat belajar soal nomor 1. Perhatikan informasi berikut. Mendirikan Menara Babilonia. Wah, Menara Babel namanya. Sangat terkenal, tinggi, menjulang, megah. Yang kedua, membangun taman gantung. Wah, jadi konsep taman gantung itu bukan konsep saat ini aja sobat belajar. Di atas gedung, di atas hotel, di atas apartemen. Zaman dulu, teknologi pembangunan taman-taman gantung sudah dimiliki oleh masyarakat zaman Babilonia. Babilonia ada 2 loh sobat belajar, nanti kita bahas ya. Membangun taman gantung, hanging garden. Selebihnya berhasil menaklukkan bangsa Yahudi dan membawanya ke Babilonia sebagai budak belian. Kira-kira tokoh siapa ya? Tokoh mana nih? Namanya siapa? Raja Babilonia baru yang tindakannya sesuai dengan informasi di atas. Kata kuncinya, Raja Babilonia baru. Ya, Raja Babilonia baru yang terkenal. Kita ulas pelan-pelan. Darius itu raja dari Persia, setahu kakak. Hammurabi bukan, karena ini kata kuncinya Babilonia baru. Hammurabi adalah raja Babilonia lama. Atau Babilonia aja nggak apa-apa. Biar lebih mantap lagi, nih bahasannya nih. Jawabannya kenapa Nebukadnezar? Seperti yang kamu bisa kembangkan nih sobat belajar. Bahwa tokoh-tokoh tersebut, raja-raja yang dimaksud tadi ya, sangat berkaitan dengan yang namanya bangsa-bangsa yang pernah berkuasa di kawasan Mesopotamia. Kakak ingin menunjukkan ke kalian beberapa raja yang berpengaruh yang pernah berkuasa di kawasan Mesopotamia. Yang pertama, Raja Sargon. Beliau raja dari bangsa Akkadia, pendiri kekaisaran pertama di dunia. Ya, jadi raja yang pernah berkuasa di Mesopotamia yang sangat terkenal, salah satunya adalah Sargon, dan beliau adalah raja dari bangsa Akkadia. Nebukadnezar yang barusan namanya sempat jadi pilihan kita, dan beliaulah ternyata adalah raja dari Babilonia baru yang pernah mendirikan Menara Babel atau Menara Babylon, membangun taman gantung, serta pernah mengusir bangsa Yahudi dari Mesopotamia agar bisa dijadikan yang namanya budak belian. Sementara yang tadi kakak singgung ya, Darius adalah raja Persia yang berperan besar dalam proses perluasan wilayah kekuasaan Persia di wilayah Mesir. Tiglat-Pileser ketiga adalah raja dari bangsa Assyria, bangsa yang juga pernah hidup di masa Mesopotamia. Di sisi lain ya, Hammurabi, Raja Hammurabi seperti yang tadi kita singgung adalah raja dari Babilonia lama ya sobat belajar. Dan beliau terkenal dengan Kodeks Hammurabi, kitab hukum yang menjadi kitab undang-undang pertama dimiliki oleh manusia di muka bumi mengenai hukum keadilan. Kalau kakak mencuri, ya berarti kakak harus kena sanksi potong tangan. Pokoknya harus sesuai dengan yang dilakukan. Sanksi ini yang menunjukkan bahwa keadilan sudah dikenal. Balik ke soal kita lagi ya sahabat belajar, tadi mengenai raja mana ya yang dimaksud dari soal nomor 1. Ini sengaja kakak balik lagi ya sahabat belajar. Bahwa yang namanya tokoh yang dimaksud Raja Babilonia yang tindakannya sesuai dengan informasi tersebut ya, membangun Menara Babel, Menara Babilonia. Menaranya sangat megah. Kalau nanti sobat belajar menemukannya di situs internet, gambaran lukisan maupun wujud-wujud peninggalannya menunjukkan menara itu dulunya diperkirakan sangat megah, yang fungsinya berkaitan dengan sistem kepercayaan. Ada taman gantung ya, yang sangat indah dan menunjukkan teknologinya sudah sangat maju loh sobat. Selebihnya tadi berhasil menaklukkan dan mengusir bangsa Yahudi
dan akhirnya membawa ke Babilonia sebagai budak belia. Ternyata raja yang dimaksud adalah Nebukadnezar, raja Babilonia baru. Kak, sebenarnya urutannya gimana sih Kak, bangsa-bangsa yang pernah mendiami dan menguasai Mesopotamia? Yuk kita bahas. Peradaban Mesopotamia, sobat belajar, adalah peradaban yang lahir di lembah sungai Eufrat dan lembah sungai Tigris. Nah, kawasan lembah sungai ini sangat subur nih sobat belajar. Di antara dua sungai itu lembahnya sangat subur. Jadi seolah-olah kalau dari jauh ya seperti bulan sabit, makanya disebutnya sering dengan istilah daerah bulan sabit yang letaknya kalau sekarang ada di negara Irak ya sobat belajar. Sungai Eufrat dan Tigris ini menyebabkan daerah-daerah di tengahnya, di tengah dua sungai tadi menjadi sangat subur. Dan seperti yang tadi kita bilang, ciri peradaban kuno kebanyakan lahir di lembah sungai yang subur. Peradaban di lembah sungai Eufrat dan Tigris atau peradaban Mesopotamia didukung oleh beragam bangsa. Ya, bangsanya apa aja Kak? Di antaranya yang pertama adalah bangsa Sumeria, diperkirakan adalah bangsa pertama yang mendiami wilayah Mesopotamia. Suatu ketika bangsa Sumeria ditaklukkan oleh bangsa Akkadia. Di masa Akkadia tadi ada raja namanya Raja Sargon, betul nggak? Raja terkenal dari zaman peradaban Akkadia, Raja Sargon. Kemudian ada Raja Hammurabi dari bangsa Babilonia lama atau Babilonia saja. Suatu ketika Babilonia ditaklukkan oleh bangsa Assyria yang gemar berperang. Bangsa Assyria berhasil memperluas wilayah kekuasaan gitu ya, bahkan hingga ke wilayah Mesir dan sekitarnya. Dan suatu ketika bangsa Kaldea, jadi disebut sering dengan nama lain bangsa Kaldea. Bangsa Kaldea sebutan lain dari Babilonia baru, berhasil merebut kembali Mesopotamia dengan mengalahkan Assyria. Dan sejak saat itulah masa kekuasaan Babilonia baru, di mana Nebukadnezar salah satu rajanya ya, yang pernah berkuasa dan pernah berperan dalam pembangunan Menara Babilonia, Menara Babel, Taman Gantung, dan berhasil mengusir Yahudi dari wilayah tersebut. Dan terakhir, diperkirakan bangsa Babilonia baru berhasil ditaklukkan oleh Raja Cyrus dan penerusnya Raja Darius. Bangsa Persia lah menjadi penguasa terakhir di wilayah Mesopotamia sebelum akhirnya wilayah Mesopotamia jatuh ke dalam kekuasaan Makedonia di bawah kepemimpinan Alexander Agung, Alexander the Great. Ya, perbatasan wilayah Pulau Kreta Yunani ya, gitu. Dan kelak peradaban Yunani akan masuk ke kawasan Mesopotamia, Mesir dan sekitarnya atau wilayah Asia Barat, dan dikenal dengan sebutan istilah budayanya sangat khas dan sering muncul di soal juga nih sobat belajar. Kesimpulannya gitu ya sobat belajar, peradaban Mesopotamia banyak didukung oleh beragam bangsa yang pernah satu sama lain saling berperang. Itulah kenapa makanya disebut dinamika politik dan kebudayaan serta militernya sangat tinggi. Jadi sering ada pergantian penguasa di wilayah Mesopotamia itu. Di sisi lain banyak melahirkan beragam sekali peradaban-peradaban maju di dunia. Salah satunya apa ya sobat belajar? Betul, sistem kalender, roda tadi sempat kita singgung ya. Bangunan-bangunan pemujaan dan seterusnya dan seterusnya. Ingat, bangsa pertama yang menguasai wilayah Mesopotamia adalah bangsa Sumeria. Melahirkan peradaban yang sangat tinggi. Ibu kotanya di Ur, peradabannya huruf cuneiform, sistem kalender, jam, menit, bahkan detik, hingga bangunan zigurat, bangunan keagamaan mereka. Bangsa kedua adalah bangsa Akkadia ya sobat belajar. Bangsa Akkadia berhasil menaklukkan Sumeria, mengambil alih dan meniru semua hasil kebudayaannya. Raja Sargon menjadi pemimpin besar dan mendirikan kekaisaran pertama di dunia. Kemudian Raja Babilonia yang kalian tadi sempat singgung ya, Hammurabi, dan di masa-masa kekuasaan Babilonia inilah berhasil menaklukkan penguasa sebelumnya dan berhasil melahirkan yang namanya Kitab Undang-Undang pertama, Kodeks Hammurabi. Dan dalam hal ini perkembangan Babilonia memang sangat maju.
Gitu. Apalagi bangsa berikutnya adalah bangsa yang suka berperang nih sobat belajar, bangsa Assyria yang tadi kita bilang menyempurnakan yang namanya sistem teknologi roda ya, dan digunakan sebagai penyempurna alat-alat perang gitu ya. Sejak 3000 sebelum Masehi muncullah peradaban Assyria di Mesopotamia. Kotanya atau ibu kotanya Asyur dan Ninive, ada dua jadi sobat belajar. Raja yang cukup terkenal, Raja Tiglat-Pileser yang pertama hingga yang ketiga. Dan raja yang terbesar juga ada namanya Raja Asurbanipal dari Assyria. Sobat belajar juga tadi sempat singgung ya, Assyria ditaklukkan oleh bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia baru, dan ini disebutnya bangsa Kaldea ya sobat belajar, yang berasal dari tahun 626 sebelum Masehi. Nama rajanya salah satunya Nabopolassar dari Kaldea, berhasil memerdekakan Babilonia dari Assyria. Nebukadnezar membangun istana, menara Babel, taman gantung. Wah, bisa kebayang ya kemajuan teknologi peradaban di masa itu. Yang tadi kita bilang apalagi berhasil mengusir bangsa Yahudi. Bangsa terakhir yang mendiami Mesopotamia sebelum dikuasai oleh Kaledonia baru dipimpin Alexander Agung, bangsa Persia di bawah Raja Cyrus. Persia menaklukkan Babilonia baru ya sobat belajar, dan daerah-daerah Asia kecil lain. Persia mencapai keemasan di zaman Raja Darius. Raja pertamanya Raja Cyrus. Berhasil mendirikan istana megah namanya Persepolis. Megahnya gimana kak? Bayangkan loh sobat belajar, istananya ditandai oleh anak tangga yang besar dan megah. Sistem arsitektur yang mereka bangun tuh sangat maju ya sobat belajar. Ingat nama istananya Persepolis. Kalau sekarang adanya di kawasan negara Iran nih sobat belajar. Contoh-contoh yang bisa kita lihat ya di negara Iran banyak, karena wilayah kekuasaan yang namanya bangsa Persia memang wilayahnya sangat luas nih sobat belajar. Di wilayah Asia kecil juga termasuk ya. Oke sobat belajar, kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Soal mengenai perpaduan budaya yang lahir di kawasan Asia kecil, termasuk Mesopotamia, Mesir dan sekitarnya. Gabungan antara kebudayaan Yunani kuno digabung dengan kebudayaan Asia kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir, dikenal dengan istilah kebudayaan apa? Oke, kebudayaan Yunani kuno disebutnya Hellas. Kebudayaan Hellas, sebutan buat orang Yunani. Sementara ketika ditambah sama kebudayaan Asia kecil, Asia kecil maksudnya, jadi berubah namanya menjadi Helenisme. Perpaduan budaya Yunani Hellas dengan unsur-unsur budaya yang ada di kawasan Asia kecil, Mesir, Suriah, Mesopotamia, dan sekitarnya. Atau disebutnya Helenisme, di sisi lain kadang sering disebut dengan istilah Helenistik. Ya, Helenisme. Sama aja sahabat belajar. Itulah kenapa jawaban nomor 2 adalah yang D. Setuju sahabat belajar? Soal berikutnya ya sahabat belajar. Bahasanya di sekitar, ini dia keterangannya ya. Penjelasan sedikit mengenai kebudayaan Helenisme. Perpaduan dari unsur budaya Yunani asli dengan budaya yang lahir di kawasan Asia kecil. Diambil dari bahasa Yunani kuno ya, Hellenizein, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang-orang Yunani. Speak or make Greek. Hellenisme. Nomor 3 sobat belajar. Soal berikutnya mengenai peradaban di lembah sungai mana nih? Bangunannya yang terdapat di lembah sungai tersebut ditandai oleh adanya sistem tata kota yang sangat maju. Bangunan dibangun kebanyakan pada umumnya dari batu bata. Sistem tata kotanya sudah sangat maju, tertata dengan baik. Kalau dilihat dari penampang atas seperti pembagian blok-blok secara teratur,
Terdapat jalan-jalan yang lebar dan panjang. Di kanan kiri jalan terdapat trotoar. Sudah ada saluran sanitasi dan juga saluran irigasi. Serta adanya bangunan-bangunan kuil pemujaan yang megah juga. Wah, ini berarti sistem tata kotanya dan juga pemerintahan masyarakatnya sudah sangat maju dan teratur ya Sobat Belajar. Adalah sebuah kota yang namanya kota Mohenjo-daro ya maksudnya ya. Mohenjo-daro dan Harappa di lembah Sungai Indus Sobat Belajar. Tuh, jadi jawaban kita lembah Sungai Indus. Seperti apa sih Kak? Yuk kita bahas sedikit ya. Adalah dua buah kota tepatnya ya, kota Mohenjo-daro dan Harappa yang penampakannya kurang lebih punya kesamaan. Terbangun di atas tanah yang luas, berbentuk kota yang modern. Sistem tata kotanya terdiri atas bagian-bagian blok tertentu. Ada bagian blok pemukiman, bagian blok pusat pemerintahan, bagian blok daerah atau tempat-tempat bangunan pemujaan. Yang ada jalan di tengah-tengahnya, di antara blok itu ada jalan raya yang lebar dan panjang. Di kanan kirinya ada trotoar yang tadi Kakak singgung ya, ada saluran pembuangan sanitasi dan saluran irigasi. Tuh, bangunannya dibuat kebanyakan dalam bentuk batu bata yang tersusun. Sudah sangat rapih dan sudah sangat maju ya sistem pembangunan tata kotanya ya Sobat Belajar. Nah, kota Mohenjo-daro dan Harappa terletak di lembah Sungai Indus ya. Betul nggak Sobat Belajar? Berlangsung dari 3000 hingga 500 sebelum Masehi. Pendukungnya adalah bangsa Dravida nih Sobat Belajar. Bangsa asli yang mendiami lembah Sungai Indus di perbatasan antara India dengan Pakistan ya. Ada kota Harappa lebih di atas, Mohenjo-daro yang di kawasan selatannya berada di lembah Sungai Indus. Ya, lembah Sungai Indus di sini Sobat Belajar. Dan mewarisi peradaban kota yang sangat maju, kota Mohenjo-daro dan Harappa. Pusatnya ada di kota itu. Selebihnya apa lagi Sobat Belajar? Sistem tata kota yang tadi kita bilang sudah sangat maju dan modern. Sudah ditemukan tulisan gambar terakota ya. Semacam kayak tembikar, genting, bahkan ada yang namanya peninggalan budaya berupa hasilnya namanya terakota, seni pahat dan ukiran, serta juga arca atau patung Sobat Belajar. Apalagi ya Sobat Belajar bisa kita gali? Tentunya akan kita kembangkan lagi sesuai dengan soal yang berikutnya nih ya Sobat Belajar. Masih berkaitan dengan yang namanya peradaban lembah Sungai Indus, disitulah nanti kelak ada kondisi bangsa pendatang menguasai peradaban lembah Sungai Indus. Akhirnya di bawah kekuasaan bangsa Arya, bangsa pendatang ini kelak akan melahirkan budaya baru dan melahirkanlah konsep agama Hindu. Hindu berkembang suatu ketika menjadi agama Buddha. Jadi sama-sama lahir di India, perbatasan dengan Pakistan. Sehubungan dengan itu, ada soal dari SBMPTN yang membahas tentang kepercayaan agama Buddha. Tahu dong, Sang Buddha Gautama. Bagi umat Buddha, Sobat Belajar, dikatakan di soalnya ada 4 tempat yang dianggap suci yang berkaitan dengan Siddhartha Buddha Gautama. Tempatnya apa saja? Pertanyaannya kecuali ya Sobat Belajar. Pilihan jawabannya sudah disiapkan nih Sobat Belajar. Nah, lebih mantap lagi yuk. Sengaja jawabannya sudah kakak kasih dulu. Jawabannya yang E ya Sobat Belajar. Kenapa Kak? Yuk kita bahas. Secara umum Sobat Belajar ada 4 tempat sakral yang berkaitan dengan Siddhartha Buddha Gautama yang sangat dihormati oleh umat agama Buddha di seluruh dunia. 4 tempat tersebut apa aja Sobat Belajar? Salah satunya adalah Lumbini. Tempat kelahiran Sang Buddha namanya Lumbini. Disitulah Sang Buddha lahir ya Sobat Belajar. Terus ada tempat namanya Bodh Gaya. Bodh Gaya ini dipercaya sebagai tempat ketika Sang Buddha dapat pertama kali wahyu pencerahan. Pencerahan namanya Bodh Gaya. Selebihnya ada tempat namanya Benares.
atau Sanat atau Isipatana, tempat di mana Sang Buddha pertama kali menyampaikan ajarannya kepada masyarakat luas. Dan terakhir yang sangat disakralkan oleh umat Buddha adalah tempat yang namanya Kucinara. Ada yang disebut pakai C, ada yang pakai S ya, Kucinara atau Kusinara. Itu tempat apa, Kak? Kucinara adalah tempat dimakamkannya atau tempat wafatnya Sang Buddha. Jadi ingat ya, sahabat belajar, ada 4 tempat suci bagi agama Buddha. Taman Lumbini, Bodh Gaya, kita ambil gayanya. Benares, kita ambil ininya. Maaf. N maksudnya, sahabat belajar. Kucinagara, kita ambil ini yuk. Ambil di sini. Jadilah kalimat. Biar gampang menghafalnya ya sobat belajar ya. Lu gaya benar, Cin. Lumbini, gaya. Dan ambil dari kata Bodh Gaya. Benar artinya Benares. Dan yang terakhir, Kucinagara, sobat belajar. Gimana? Mudahnya sobat belajar menghafalnya tempat-tempat suci agama Buddha. Yuk kita lanjut lagi. Ada soal mengenai peradaban kembali di zaman Mesopotamia. Tepatnya dari zaman Babilonia. Nah, Babilonia yang mana ya sobat belajar kalau berbicara mengenai Kodeks Hammurabi? Betul, Babilonia lama. Betul nggak? Siapa tokoh atau raja yang berperan bagi lahirnya kitab undang-undang Kodeks Hammurabi? Siapa lagi kalau bukan nama rajanya ya? Yang sangat terkenal, Raja Hammurabi dari Babilonia lama. Gampang bukan ya sobat belajar? Yuk kita lanjut lagi. Soal-soal berikutnya ini nih sobat belajar, kita akan masuk ke bahasan mengenai peradaban lagi. Nah, baik sobat belajar, kita lanjut lagi ya. Soal berikutnya nih sobat belajar adalah mengenai raja yang tadi sempat kita singgung ya sobat belajar. Raja yang pernah terkenal berperan di masa-masa pemerintahannya berhasil mengusir bangsa Yahudi. Itu ternyata jadi pertanyaan di nomor 6 kita nih sobat belajar ya. Salah satu tindakan penting yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar dari bangsa mana ya sobat belajar? Betul, Nebukadnezar adalah raja penguasa dari bangsa Babilonia baru. Betul nggak sobat belajar? Raja Nebukadnezar tidak hanya pernah berperan mengusir bangsa Yahudi, tapi juga pernah membangun Menara Babel dan juga membangun Taman Gantung. Betul nggak sobat belajar? Ini dia jawabannya. Kenapa nomor 6A? Bisa ya sobat belajar? Mantap. Tuh beberapa peran dari Nebukadnezar dari Babilonia baru. Mendirikan Menara Babilonia, membangun Taman Gantung, dan berhasil melakukan bangsa Yahudi. Soal selanjutnya mengenai peradaban yang ada di Mesir nih sobat belajar. Mesir sebagai wilayah yang memiliki Sungai Nil, juga daerah lembah sungainya menjadi pusat lahirnya peradaban Mesir kuno. Seperti yang sobat belajar tahu ya, di Mesir banyak terdapat peninggalan berupa piramida. Dikenal piramida Mesir tuh sangat mendunia, betul nggak? Nah, peninggalan peradaban lembah Sungai Nil di Mesir yang sampai sekarang dapat dinikmati adalah piramida. Tujuan didirikan piramida adalah apa? Wah, pertanyaannya jadi di sekitar aspek tujuan piramida dibangun buat apa ya sobat belajar? Pastinya apakah tempat pemujaan? Apakah monumen kebesaran Mesir? Apakah tempat pemakaman bagi para rajanya? Karena biasanya yang dimasukkan ke dalam bangunan-bangunan megah
ritual itu bukan tempat makam bagi orang biasa ya Sobat Belajar, melainkan para petinggi dan raja-raja yang berkuasa. Betul nggak Sobat Belajar? Apakah juga buat sebagai tempat bersemedi? Apakah tempat menyimpan harta kelengkapan upacara? Pastinya Sobat Belajar mah udah tahu ya, bahwa makam-makam raja di Mesir itu kebanyakan berada di dalam yang namanya piramida tersebut. Nah, ini dibuktikan dari banyaknya sekali ditemukan mumi dan makam-makam raja yang terdapat di dalam bangunan piramida tersebut. Tapi entahlah Sobat Belajar, apakah cuma sebatas sebagai tempat makam raja atau mungkin ada fungsi-fungsi lain. Kakak meyakini fungsi utamanya adalah tetap menjadi tempat makam para raja, tapi juga diyakini juga ada fungsi-fungsi lain ya dari pembangunan piramida di Mesir itu sendiri yang mungkin belum sempat tergali oleh kita, dan kewajiban bagi kita untuk mencari tahu perkembangan apa saja fungsi dari piramida ke depannya. Betul nggak Sobat Belajar ya? Makanya kamu tetap ikutin perkembangan yang terjadi ya. Kira-kira penemuan terbaru di setiap ada penggalian situs maupun penelitian terbaru di misalkan di salah satu tempat piramida di Mesir, bisa jadi ada informasi yang bisa kita peroleh yang paling update. Berkaitan dengan soal peradaban lagi Sobat Belajar adalah soal mengenai peradaban di Eropa nih. Peradaban Yunani kuno. Nah, Yunani kuno banyak melahirkan peradaban yang isinya dari pemikiran-pemikiran filsafat. Betul nggak Sobat Belajar? Makanya dikenal peradaban Yunani kuno banyak melahirkan para filosof, para pemikir terhadap konsep-konsep kehidupan dari mulai demokrasi, republik, kesehatan, sejarah gitu ya. Aristoteles, Socrates, Plato, bahkan ada seorang sejarawan yang pernah meneliti tentang kesuburan sungai Nil, namanya Bapak Sejarawan Dunia. Jadi Herodotus menjadi orang Yunani yang dapat julukan Bapak Sejarawan Dunia karena jasanya pernah meneliti sejarah sungai Nil. Herodotus disebutnya Bapak Sejarah Dunia dari zaman Yunani kuno. Jawaban nomor 8 adalah yang B ya Sobat Belajar. Wah, soalnya berkaitan lagi nih dengan soal sebelumnya mengenai fungsi piramida yang keluar di SBMPTN. Polanya sama ya Sobat Belajar. Berarti dengan sering kita berlatih mengerjakan soal, nggak menutup kemungkinan kamu bisa memperoleh keuntungan, yaitu pola-pola soal yang sama bisa jadi muncul yang pernah kamu kerjakan soalnya di soal-soal SBMPTN sebelumnya. Bisa jadi ya Sobat Belajar, mungkin bisa jadi muncul kembali di soal UTBK tahun ini. Gimana Sobat Belajar? Makanya jangan ragu untuk giat berlatih latihan soal secara mandiri juga ya Sobat Belajar di rumah ya. Soal nomor 9, fungsi piramida bagi bangsa Mesir kuno seperti yang tadi kita udah sepakat adalah secara umum diakui sebagai makam para raja. Betul nggak Sobat Belajar? Sehingga jawabannya sudah kita dapatkan ya Sobat Belajar. B. Soal berikutnya nih Sobat Belajar. Peradaban Yunani, peradaban Romawi, Inka, Maya, bahkan peradaban Aztec di wilayah Amerika Selatan memiliki persamaan dalam hal-hal berikut. Kecuali, wah sudah sempat kita singgung ya Sobat Belajar bahwa peradaban-peradaban kuno di dunia, entah itu di Asia, Afrika, bahkan di wilayah-wilayah lain ya, di kawasan benua Amerika juga yang namanya peradaban kuno juga punya kesamaan, yaitu mengenal sistem kepercayaan banyak dewa, politeisme, dan kebanyakan lahir di lembah sungai, serta memiliki warisan bangunan-bangunan megah. Oke Sobat Belajar semua, sekian bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan kamu semua mengenai peradaban kuno di dunia dan bisa kita warisi yang namanya nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Ingat, terus giat belajar, giat berlatih juga mengerjakan soal-soal biar kamu semua tambah terampil menghadapi soal-soal buat persiapan UTBK. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!